Rekan-rekan sekalian, rekan-rekan sahabat IDSCU, hari ini kita akan ngobrol satu topik terkait dengan rumah di tengah pandemi. Salah satu tempat di mana saya berani melepas masker adalah rumah. Jadi rumah saya yakini sebagai tempat yang aman bagi saya, tempat perlindungan yang aman di tengah pandemi ini. Hal kedua yang perlu saya singgung adalah perjumpaan kepentingan anggota keluarga dalam satu tempat, yakni di rumah. Misalnya kalau kita ngomong tentang kerja, nah sekarang kita dianjurkan untuk bekerja dari rumah, atau istilah trennya itu work from home, atau studi dari rumah, entah itu sebagai siswa SD, SMP, SMA, atau yang di kampus, masih sebagai mahasiswa. Jadi studi dari rumah atau melakukan ibadah dari rumah. Nah ini yang kalau ibadah dari rumah biasanya lebih mudah diatur, sedangkan untuk kerja, sedangkan untuk pendidikan ini sering berjalan bersamaan. Jika orang tidak pandai mengatur, konflik bisa terjadi karena masing-masing punya kepentingan dan semacam ada perebutan ruang di rumah. Ini masing-masing merebut ruang di rumah. Pengalaman saya secara pribadi, bagaimana caranya mengatur supaya hal itu terjadi? Hal paling pertama adalah soal membuat semacam sosialisasi tentang kegiatan yang akan kita lakukan. Itu yang saya lakukan. Jadi saya perlu memberikan semacam sosialisasi terhadap hal-hal apa sih yang akan saya lakukan pada jam-jam tertentu. Dengan demikian itu kita saling mengerti. Jadi sosialisasi itu penting supaya orang lain tahu apa yang akan kita lakukan. Dengan demikian dia bisa mengatur seluruh kegiatannya juga untuk tidak mengganggu kegiatan saya. Ini yang pertama. Tapi dengan catatan begini, kita tidak bisa mengontrol seluruh hal yang ada di sekitar kita. Kita tidak bisa mengontrol. Sebagai contoh, kalau saya sedang mengajar, saya tidak bisa mengontrol penjual bakso yang lewat depan rumah saya. Saya tidak bisa mengontrol tiba-tiba ayam berkokok dan mengganggu aktivitas. Tidak bisa kontrol. Jadi di satu sisi ada sosialisasi, tapi di sisi lain ada kesadaran bahwa saya tidak bisa mengontrol semua hal. Hal kedua adalah perlu adanya komitmen bersama di dalam rumah untuk saling mensupport. Nah, komitmen itu penting. Jadi komitmen itu dalam pengertian bahwa kita berjanji untuk bekerja sama. Ya. Kita tidak saling mengganggu, tidak saling menjegal dalam hal itu. Ya. Kita tidak saling merebut ruang. Pengalaman yang saya alami selama pandemi ini, khusus dengan mahasiswa yang saya ajar, itu mereka selalu menginformasikan kepada orang tua mereka bahwa jam sekian mereka akan kuliah, jam sekian mereka akan kuliah. Nah, tetapi juga saya sering menemukan ada mahasiswa yang memang mengalami kesulitan dalam hal itu, bukan karena dia tidak mensosialisasikan, tetapi anggota keluarganya itu tidak bisa diajak bekerja sama. Jadi di satu sisi mahasiswanya sudah berkomunikasi, mensosialisasikan kegiatannya, tetapi di sisi lain anggota keluarganya tidak bisa diajak kerja sama. Mereka tidak mau tahu dengan apa yang dilakukan oleh anaknya di situ. Orang tidak bisa diajak untuk kerja sama karena tidak ada komitmen bersama. Ya. Jadi perlu ada komitmen bersama di tengah pandemi seperti ini agar satu kegiatan atau beberapa kegiatan bisa berjalan bersamaan tanpa ada konflik yang terjadi. Di tengah pandemi ini juga rumah kemudian tidak lagi dilihat hanya sebagai tempat orang beristirahat. Ya, rumah adalah juga kantor bagi mereka yang bekerja dari rumah. Rumah adalah juga sekolah bagi mereka yang belajar dari rumah. Sehingga sebagai anggota masyarakat, kalau kita punya kepentingan atau punya urusan dengan tetangga, kita mesti menanyakan dulu jam berapa kita bisa bertemu. Karena saat ini orang bekerja dari rumah, orang belajar dari rumah. Jangan sampai kehadiran kita justru mengganggu kegiatan yang sudah direncanakan itu. Jadi ini beberapa hal yang menurut saya perlu kita sikapi bersama di tengah pandemi ini. Jadi yang pertama, pentingnya melakukan sosialisasi atas apa yang akan kita lakukan pada jam tertentu kepada seluruh anggota keluarga. Kedua, pentingnya komitmen untuk saling bekerja sama. Komitmen itu penting, sehingga apa yang kita rencanakan itu berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terima kasih.